Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan asatidah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan diberikan afiah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Salasatul Usul, dan kita sampai pada pembahasan Al-Masailus Salas, 3 pembahasan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah sebagaimana pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tadi pada sesi yang ketiga kita telah menjelaskan atau kita telah mempelajari sama-sama pembahasan atau persoalan yang pertama, yaitu tentang Allah lah yang telah menciptakan kita, Dia pula yang mengatur dan menghantarkan rezeki masing-masing dari kita, dan Allah tidaklah menciptakan kita untuk hal yang sia-sia dan tanpa tujuan, tetapi Allah tabaraka ta'ala menciptakan itu semua dan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk keberlangsungan hidup kita dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah, dalam rangka kita mematuhi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menerangkan bahwasanya barang siapa taat dan patuh kepada Rasul utusan tersebut maka akan masuk dalam surga, dan barang siapa yang membangkang terhadap Rasul utusan tersebut maka dia akan masuk ke dalam neraka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang patuh dan taat kepadaku maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat atau menentangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Baik, ini dalil terkait pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pembahasan yang pertama. Baik, malam ini kita masuk, atau sesi yang keempat ini kita masuk dan awali dengan mas'alatus tsaniyah. Al-mas'alatus tsaniyah, di mana di dalamnya penulis membicarakan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini, atau haknya Allah untuk dimurnikan ibadah-ibadah hambanya kepada Allah semata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا." Baik, yang kedua atau pembahasan yang kedua dari 3 pembahasan yang wajib dipelajari dan diamalkan, kata Syekh di sini bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak ridha apabila dirinya disekutukan dengan selainnya dalam ibadah, baik sekutu tersebut berupa malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Tidak peduli siapapun yang dijadikan sekutu untuk Allah dalam perkara ibadah hamba, Allah tidak mau tahu. Allah sama sekali tidak ridha dirinya diduakan, dirinya disekutukan, dan dirinya dipalingkan ibadah atau dibagi ibadah tersebut untuk dirinya dan untuk selain dirinya. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, definisi dari syirik itu sendiri, mungkin sebagian kita mengira syirik itu adalah hanya menyembah selain Allah. Nah, memang itu definisi syirik, yaitu seseorang hanya menyembah kepada selain Allah. Tetapi definisi yang juga jarang diangkat adalah definisi syirik itu seseorang menyembah Allah tetapi kemudian dia juga menyembah selain Allah. Jika boleh dibahasakan, seseorang main 2 kaki di situ, ke sini iya, ke situ iya. Ini juga definisi syirik. Bahkan inilah yang dinamakan syirik atau hakikat dari syirik itu sendiri. Dan tidak peduli di sini kadarnya mau 50-50%. Artinya suatu ibadah yang kita kerjakan 50%-nya untuk Allah, 50%-nya untuk selain Allah, atau pembagian yang lebih besar kepada selain Allah,
dan pembagian yang kecilnya untuk Allah, tidak peduli takaran dan kadarnya. Mau itu 90% untuk Allah tetapi 10%-nya untuk selain Allah, maka ini juga masuk dalam kategori syirik. Makanya jika boleh menganalogikan atau jika boleh memberikan pendekatan makna, jika kita lihat ini tisu, selembar tisu ini, walaupun yang kita bagi dari ibadah ini anggaplah ibadah, tujuan kita, latar belakang kita mengerjakan ibadah dan yang lainnya, anggaplah ini ibadah yang kita lakukan. Hampir sebagian besarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian kecil ini kita ambil dari tisu yang besar ini, sebagian kecilnya kita berikan untuk selain Allah. Dan kenapa menggunakan bahasa selain Allah? Karena ini mencakup apa saja. Syekh di sini mengingatkan, mau itu selain Allah ini berupa malaikat yang paling istimewa, mau itu nabi yang paling istimewa, mau itu wali yang paling istimewa, mau itu batu yang paling istimewa, mau itu pohon yang paling keramat, mau itu apalagi sekedar harta duniawi, apalagi sekedar mengejar wanita pujaan hati, itu lebih rendah lagi. Maka yang sedikit ini sudah masuk ke dalam perbuatan menduakan Allah, dan tidak mesti harus dibagi setengah-setengah, tidak mesti. Yang namanya syirik itu walaupun hanya sepersekian, itu sudah masuk dalam perbuatan menduakan Allah. Makanya di sini Syekh menyebutkan innallah atau annallaha la yarda, Allah tidak ridha apabila dirinya disekutukan dengan siapapun dalam perkara ibadah, dalam perkara ibadah, mau dia malaikat yang paling dekat ataupun nabi yang diutus. Apa dalilnya? Beliau menyertakan di sini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, ditujukan untuk Allah, maka janganlah engkau berdoa bersama Allah atau kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini maksud. Baik, kita baca di sini penjelasan Syekh Haitham, baru nanti kita tambahkan. Al-mas'alatu tsaniyatu fiha isbatul uluhiyah lillah. Pada pembahasan yang kedua ini terdapat penetapan uluhiyah, hak untuk diibadahi, haknya Allah untuk diibadahi. Qala al-muallif rahimahullah, muallif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak ridha apabila dirinya disekutukan, diduakan bersama seorang pun. Ahadun di sini kata Syekh Haitham, nakiratun ta'ummu kulla ahad. Ini ahad di sini sebagaimana antum semua ketahui, itu nakirah yang sifatnya umum. Mau itu nabi, mau itu wali, mau itu jin ataupun malaikat ataupun orang soleh ataupun selainnya, kainan makana, siapapun itu. Dan dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan tafsir dari ayat ini. Apa yang dimaksud dengan masjid? Apakah yang dimaksud itu bangunan yang memang ditujukan untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud di dalamnya? Maka di sini mencakup semuanya, mencakup tiga hal. Yang pertama itu adalah al-masajidu al-mabniyah allati buniyat hatta yu'badallahu fiha, atau hatta yu'badallahu fiha, yaitu masjid-masjid yang dibangun, artinya bangunan yang difungsikan untuk masjid. Ini untuk Allah. Apa maksudnya ini untuk Allah? Masjid-masjid itu untuk Allah, masjid-masjid untuk Allah. Artinya orang yang membangun masjid, di antara faedah dari ayat ini, orang yang ingin membangun masjid, niatnya bangun masjid tersebut untuk Allah, untuk mengejar keridhaan Allah, bukan untuk pamor, bukan untuk ambisi pribadi, bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Orang bangun masjid bukan untuk gengsi, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi orang membangun masjid hendaklah dituntut untuk menjadikannya untuk Allah. Makanya di dalam koridor fikih, rata-rata masjid itu adalah wakaf. Rata-rata masjid itu adalah wakaf, bukan dikuasai oleh orang atau yang mengusahakan pembangunannya atau mengumpulkan dana masyarakat kemudian merasa itu adalah milik Anda. Masjid difungsikan
untuk ibadah kaum muslimin dan ditujukan ketika membangunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah terkait wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Itu yang pertama. Yang dimaksud dari masjid dalam ayat ini adalah bangunan-bangunan yang difungsikan untuk masjid. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini, a'dha'us sujud. Anggota-anggota sujud. Baik, kita mengulang kembali berapa anggota yang biasanya digunakan atau dipakai untuk sujud. Baik, 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Baik, yaitu dahi, 2 telapak tangan, siku, kan. Baik, lutut, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Baik, itu juga masuk. Artinya dahi kita dan anggota sujud yang lain jangan kita berikan untuk selain Allah. Jangan kita berikan untuk selain Allah tabaraka. Makanya di dalam syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya seseorang bersujud kepada manusia. Tidak boleh. Mungkin akan ada yang menyanggah dengan menyatakan bahwasanya para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan juga dalam surat Yusuf, Pak Ustaz, dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf didatangi oleh orang tua beliau dan seluruh saudara beliau, kemudian Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana atau di atas kursi beliau, baru kemudian Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud. Bagaimana menjawab ini? Mungkin barangkali nanti di antara asatidzah mungkin akan ada mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti hal ini. Maka jawabannya, adapun sujudnya para malaikat itu adalah sujud untuk penghormatan yang sifatnya itu khusus. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkannya langsung. Pertama, itu yang berkaitan dengan malaikat. Adapun yang kedua, sujudnya Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya kepada kedua orang tuanya, walaupun itu dalam bentuk sujud yang dipahami, ini kembali ke yang tadi, sujud itu adalah dalam bentuk yang kita pahami dalam bahasa seperti itu, dan di dalam syariat bisa jadi dibiarkan maknanya seperti itu atau diperluas cakupannya atau dipersempit. Baik. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, para ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah khusus dalam syariat dari umat terdahulu. Adapun di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu pintu tersebut telah ditutup rapat-rapat dan tidak boleh seseorang untuk bersujud siapapun itu, termasuk juga kepada kedua orang tua. Termasuk juga kepada kedua orang tua tidak boleh seorang anak sujud, istri sujud kepada suaminya tidak boleh. Tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang lain, maka saking tingginya hak suami, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud. Tapi memang tidak boleh. Baik, ini menegaskan bahwasanya jaga dahi kita dan anggota sujud kita jangan digunakan untuk selain Allah dalam rangka menunjukkan kehinaan diri dan ketundukan. Baik, yang ketiga adalah al-ardu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, yaitu tanah area yang dijadikan orang untuk sujud atau sholat, dan ini tidak hanya sebatas bangunan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dijadikan bumi seluruhnya itu sebagai masjid. Dimanapun aku berada, ketika waktu sholat tiba, mau ketika sedang di padang pasir atau di hutan, ketika waktu sholat tiba, boleh atau tidak kita sholat di tanah tersebut, tanah lapang terbuka? Boleh. Nah, karena Nabi mengatakan dijadikan untukku bumi itu seluruhnya tempat sholat. Artinya tidak hanya sebatas dalam bangunan berupa masjid. Baik. Dan ini juga masuk ke dalam ini hanya milik Allah. Ini hanya milik Allah. Baik, kecuali sebagaimana antum semua ketahui, kecuali ada beberapa tempat
di bumi ini yang tidak boleh di situ dijadikan tempat sholat, seperti akramakumullah kamar mandi, seperti kemudian ada kandang apa? Kandang kambing apa kandang onta? Kandang onta. Apa rahasianya kira-kira? Hikmah kenapa dilah? Baik, dan ada tempat-tempat yang memang tidak dibolehkan orang untuk sholat di situ, termasuk juga di kuburan. Di kuburan juga tidak boleh, atau di masjid yang di dalamnya bercampur atau bergabung di situ tanpa ada pembatas dengan kuburan. Baik, insya Allah itu masalah yang sudah mafhum di kalangan asatidzah sekalian. Baik, di sini sekedar tambahan di sini bahwasanya pembahasan yang kedua ini menegaskan sekali lagi Allah tidak peduli siapa yang kita gantungkan hati kita kepada selain Allah itu, mau dia malaikat yang paling hebat, mau dia nabi yang paling tinggi, mau dia wali orang soleh yang paling soleh, siapapun itu Allah tabaraka ta'ala tidak menyukainya dan tidak akan pernah menyetujui dan merelakan hamba yang berbuat demikian. Dan apabila hamba tersebut meninggal di atas hal tersebut tanpa bertaubat kepada Allah tabaraka ta'ala, maka ini konsekuensinya sangat berat dan sangat fatal. Maka inilah yang dinamakan hak paling dijaga oleh setiap hamba Allah tabaraka ta'ala. Jangan sampai kita menduakan Allah dan membagi penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka ta'ala, dan kita menanamkan hal ini kepada anak istri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kita memperingatkan mereka akan hak yang paling besar ini. Karena ini adalah hak yang paling besar, maka misi dan target yang paling dicanangkan oleh iblis dan anak keturunannya adalah untuk mencederai hak yang paling besar ini, bukan hak-hak yang lain, bukan hak-hak yang lain, tetapi yang paling diperhatikan dan diberikan perhatian lebih adalah bagaimana agar orang-orang ini berpaling atau menduakan Allah tabaraka ta'ala. Makanya kenapa bisa kembali lagi terjadi kesyirikan di muka bumi. Makanya sebagaimana disebutkan, awal mula kejadian munculnya kesyirikan di muka bumi ini adalah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliaulah sebagai rasul yang pertama. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu 10 generasi dan semuanya memurnikan ibadah untuk Allah, sampai kemudian iblis atau setan menemukan cara bagaimana mengelabui umat manusia, sehingga mulailah muncul benih-benih kesyirikan dan semakin berkembang pesat. Dan setiap masa, setiap umat Allah mengutus utusan silih berganti untuk memperingatkan umat manusia dan untuk menegakkan hujah bahwasanya tidak ada lagi alasan untuk mengatakan kami tidak tahu ya Allah, jangan engkau siksa kami ketika di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus utusan, Allah turunkan kitab-kitab suci, kemudian Allah bukakan pintu-pintu hidayah, dan terus berlangsung dari masa ke masa sampai akhir zaman nanti akan terus ada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita tambahkan faedah lain bahwasanya kesyirikan itu sebagaimana antum pelajari, kita mungkin lewat saja. Syirik itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari besar atau kecil syirik tersebut, maka dibagi oleh para ulama menjadi dua pembagian. Pembagian pertama adalah syirik akbar, dan yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar di situ adalah ada penyetaraan selain Allah dengan Allah terkait hak-haknya Allah, terkait hak-haknya Allah. Apa saja hak-haknya Allah? Di antaranya adalah hak untuk diesakan dalam perkara rububiyahnya, hak untuk diesakan dalam perkara rububiyah uluhiyahnya, dan hak untuk diesakan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil, dan ini agak sulit untuk dicarikan definisi yang jami' mani, definisi yang mencakup semua, karena saking banyaknya jenis dan model syirik kecil ini. Makanya sebagian ulama itu hanya memberikan contoh-contoh, sebagian lagi memberikan definisi, tetapi di situ ada sebagian yang belum masuk dalam definisi itu. Makanya berbeda-beda di kalangan ulama dalam memberikan definisi terkait syirik kecil ini. Di antaranya ada dua, adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis
dan disebut dimasukkan ke dalam syirik tetapi belum sampai ke tahap syirik besar. Nah, ini bagaimana membedakannya? Makanya agak sulit definisi terkait syirik kecil ini. Definisi yang lain, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, itu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah al-wasail al-mufdiyah ila syirk, adalah segala wasilah, baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang mengantarkan kepada syirik itu sendiri. Makanya dicontohkan atau sebagian yang lain mencontohkan bahwasanya syirik kecil itu adalah syirkul alfal, syirik yang berkaitan dengan perkataan. Contoh di sini seperti orang yang mengatakan atau bersumpah dengan nama selain Allah. Jika itu adalah di lisannya tanpa disertai keyakinan di hatinya, itu masuknya ke dalam syirik kecil. Tetapi kalau sudah di dalam hatinya mengakui keagungan atau meyakini keagungan nama yang dibawa dalam sumpahnya, maka itu bisa masuk ke dalam syirik besar. Baik, ini contohnya adalah syirik yang berkaitan dengan lisan, itu dimasukkan dan dikategorikan defaultnya atau standarnya itu masuk syirik kecil. Contoh seperti Masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Di situ dan, tetapi ini berkaitan dengan lisan, makanya masuknya ke dalam syirik besar atau kecil? Syirik kecil masih. Kemudian juga contohnya disebutkan laula fulan lahalakna, kalaulah bukan karena fulan atau kalaulah bukan karena anjing ini, maka kita akan dirampok atau kita akan binasa. Nah, ini juga termasuk syirik yang kategorinya syirik kecil. Tetapi para ulama juga mengingatkan, walaupun ini pembagian yang seperti ini, besar dan kecil ini, tetapi yang namanya syirik itu tidak ada yang kecil. Tidak ada yang kecil, ditinjau dari kepada siapa kita berbuatnya. Ini kita sedang mencederai haknya Allah tabaraka ta'ala, walaupun itu tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah, tetapi justru mudarat itu menimpa kita yang melakukannya. Maka dalam hal ini semuanya syirik harus dijauhkan. Itu yang pertama. Baik, dari sisi yang lain, pembagian yang lain, para ulama juga membagi syirik itu menjadi dua. Ada syirkun zahir, syirik yang jelas-jelas. Ada yang syirkun khafi, yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi. Ada yang zahir seperti bersujud kepada patung, itu dilihat dengan panca indera. Tetapi ada syirik yang tersembunyi. Apa contoh syirik yang tersembunyi? Yang tidak dapat dijangkau dengan panca indera. Contohnya adalah riya atau beramal dengan amalan akhirat untuk mengejar kepentingan duniawi dan seterusnya. Baik, ini adalah pembahasan tentang syirik itu sendiri. Baik. Kemudian di antara tambahan faedah yang lain adalah fala tad'u ma'allah. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah atau menduakan Allah dalam doamu. Baik, doa sebagaimana asatidzah sekalian ketahui atau ikhwas sekalian ketahui, doa itu terbagi menjadi dua, yaitu du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin. Du'a'u mas'alah adalah doa yang kita mengucapkan dan mengutarakannya dalam bentuk perkataan ketika berdoa. Misalkan, ya Allah berikanlah aku ini, ya Allah jauhkanlah aku dari itu, dan seterusnya. Kita meminta sesuatu dengan lisan kita, itu namanya doa mas'alah. Doa ibadah adalah doa yang tersirat, permintaan yang tersirat di balik amalan walaupun kita tidak mengucapkannya. Contoh, orang sholat, sejatinya orang sholat itu apa keinginannya? Di balik sholat tersebut apa? Ingin masuk surga, ingin mendapat ridha Allah, ingin mendapatkan pahala, ya atau tidak? Semuanya. Walaupun dia tidak mengucapkannya, dia hanya mengerjakan zikir-zikir salatnya, tetapi itu secara tidak langsung artinya dia ingin surganya Allah, dia ingin ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun tidak diutarakan. Dan dua-duanya ini juga masuk dalam larangan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau melakukan doa tadi, baik doa permintaan ataupun doa ibadah, tanpa
tanpa diutarakan, dua-duanya jangan diberikan kepada selain Allah atau jangan dibagi kepada selain Allah. Baik. Kenapa? Karena Allah tabaraka ta'ala menegaskan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menduakan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya atau atasnya, dan tempat kembalinya yang disisakan kalau bukan surga maka hanya pilihan kedua dan tidak ada pilihan ketiga, yaitu neraka jahanam. A'adzanallahu minasyirki. Baik. Mungkin kita langsung masuk kepada pembahasan yang ketiga. Sampai jam berapa tadi? 8.30. Baik. Insyaallah ikhwas sekalian juga sudah dapat memahami perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ya. Beda antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu konsekuensinya apabila seseorang meninggal dunia tanpa bertaubat dan meninggalkan kesyirikan yang pernah dilakukannya semasa hidup lalu meninggal dunia, maka dia di akhirat tidak diampuni oleh Allah tabaraka ta'ala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka ta'ala, diharamkan baginya surga dan diharamkan baginya syafaat maupun rahmat dari Allah tabaraka ta'ala. Ini konsekuensi yang berat, ini konsekuensi yang berat sekali. Adapun syirik kecil boleh atau tidak? Boleh, sama, hukumnya sama, namanya syirik, mau besar mau kecil. Ini adalah dosa yang levelnya itu di atas dosa-dosa besar semua, tingkatannya itu berada di paling tinggi. Syirik kecil juga demikian. Makanya syirik kecil apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan membawa tanggungan syirik kecil, maka dirinya dihadapkan pada masyiatullah. Walaupun tidak sampai dia diharamkan selamanya surga, tetapi dia dihadapkan pada kondisi yang genting nanti di akhirat. Apa kondisi yang genting? Artinya kesempatan untuk diampuni atau kesempatan untuk dihukum itu 50-50. Dia tidak dapat memastikan apakah Allah langsung memberikan ampunan ataukah Allah menyuruhnya untuk menjalani hukuman dulu atas dosa syirik kecil yang dia tidak bertaubat kepada Allah tabaraka ta'ala. Maka ini istilahnya seseorang gambling di situ, mencoba peraduan nasibnya. Jangan kita menganggap syirik kecil pun remeh, enggak. Syirik kecil pun itu dihadapkan pada kondisi genting di mana seseorang nanti bisa saja dimaafkan oleh Allah dan bisa saja Allah tabaraka ta'ala tidak memaafkan dan Allah perintahkan untuk masuk dulu ke dalam neraka, baru kemudian nanti suatu saat entah kapan, 100 tahun berikutnya atau 1000 tahun berikutnya atau 100.000 tahun berikutnya atau 1.000.000 tahun berikutnya, baru kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Maka ini merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh semua kaum muslimin, entah itu syirik besar ataupun syirik kecil. Bahkan sebagian ulama, ini sekedar tambahan faedah bagi asatidzah sekalian, sebagian ulama ada yang mengatakan, ini pendapat yang kami dapati dan kami simak dari masyayikh, bahwasanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya syirik kecil pun termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka ta'ala. Tetapi tidak sampai menjadikan level keabadian di dalam neraka. Nanti suatu saat akan dipersilahkan masuk ke dalam surga, tetapi harus menjalani kehidupan di dalam neraka atas kesyirikan yang dilakukan. Apa dalil yang mereka nyatakan? Dalilnya adalah innahu may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Ini umum kata para ulama, ini lafadznya umum, mau itu syirik besar mau itu syirik kecil. Sebagaimana tauhid itu ada tauhid yang langsung memasukkan seseorang ke dalam surga, ada tauhid yang memasukkan seseorang ke dalam surga walaupun tidak langsung atau tidak secara langsung, tidak rombongan pertama. Artinya dia akan masuk surga walaupun nanti setelah sekian tahun, sekian waktu baru kemudian masuk surga. Makanya tauhid kan ada dua, ada tauhid yang sempurna, ada tauhid yang standar. Tauhid yang sempurna akan menjadikan pemiliknya langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
Ada tauhid yang kedua adalah tauhid yang memberikan keamanan dan jaminan keselamatan bahwasanya pemiliknya tidak akan kekal di dalam neraka, pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, demikian pula syirik, kata para ulama. Demikian pula syirik. Syirik itu kalau syirik besar dia akan menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil, syirik kecil menjadikan seseorang berada di dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya dan akan nanti dimasukkan ke dalam surga. Ini salah satu pendapat yang ada di kalangan ulama bahwasanya tentang betapa berbahayanya kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang, mengingat ayat di dalam surat Al-Maidah ini sifatnya umum. Ini pandangan yang mungkin kurang populer, tetapi yang masyhur adalah sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya syirik besar itu menjadikan pemiliknya kalau dia meninggal di atas hal tersebut akan menjadi penghuni yang kekal. Adapun syirik kecil maka dia sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, jika tidak bertaubat dan amal solehnya tidak memiliki timbangan yang memberatkan, maka dia berada dan dihadapkan pada masyiatullah, dihadapkan pada masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Jika Allah menghendaki dia akan diampuni dan dimaafkan dan tidak dihukum, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan memberikan hukuman sesuai dengan kadar dosa tersebut. Baik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Baik, silakan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah, ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Pembahasan yang ketiga, di sini Syekh menyatakan bahwasanya barang siapa mentaati, mematuhi Rasul dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang disembahnya, maka dirinya secara otomatis dituntut untuk tidak memberikan mualah, loyalitasnya kepada siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah yang dengan tegas di situ Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memiliki kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak atau orang tua mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin, dan seterusnya. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Haitham, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Bagaimana cara kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Yang dimaksud di sini adalah syirik besar, yaitu kata beliau dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan al-qalbu, yang kedua adalah dengan al-lisan, dan yang ketiga adalah dengan al-jawarih. Yang pertama kata beliau dengan qalbu itu adalah dengan kita memiliki di hati kita kebencian terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan kita juga memiliki kebencian terhadap a'yad, terhadap hari-hari raya, perayaan-perayaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, terutama yang di situ terdapat kesyirikan dan juga kebid'ahan yang ada pada mereka. Baik.
Yang kedua adalah dengan lisan. Dengan lisan, hal ini diambilkan dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kemudian yang ketiga adalah dengan al-jawarih, yaitu dengan anggota badan. Maksudnya adalah di sini caranya dengan tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, dalam ritual-ritual mereka, dalam gaya berbusana mereka, dan apa saja yang menunjukkan bagian dari keyakinan mereka, bagian dari keyakinan mereka, entah itu simbol-simbol dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Ini adalah bagian dari wala dan bara kaum muslimin. Baik, kita tambahkan faedah yang lain. Yang dimaksud dengan wala dan bara adalah, maksudnya adalah rasa cinta dan loyal kita itu diperuntukkan kepada orang yang beriman kepada Allah tabaraka taala. Adapun bara kita tunjukkan, kita arahkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik, pertanyaannya, kalau orang yang beriman kita berikan wala dan wala kita, cinta kita dan loyal kita kepada dia. Kalau orang yang tidak beriman kita berikan apa? Bara kita berlepas diri dari kekufurannya, dari perbuatannya dan seterusnya, kita berlepas dan kita menjaga jarak dengan orang ini dari sisi hati kita dan dari sisi agama atau iman kita. Baik. Pertanyaannya di sini ikhwas sekalian, bagaimana dengan orang yang beriman tetapi dia pelaku dosa besar? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah yang kita berikan ini wala atau yang kita berikan ini bara? Apa kira-kira? Bara. Kita berikan bara saja. Berarti sama berarti dengan orang yang tidak beriman. Sesuai dengan kadar. Ya, dalam hal ini setengah-setengah, sesuai dengan kadar. Kita berikan wala kita, rasa cinta kita, loyal kita kepada ini karena keimanannya. Tetapi ingat, jangan diberikan 100%. Kenapa? Karena di situ ada maksiat dan dosa-dosa besar, maka jangan kita cintai maksiatnya, enggak. Kita turut benci, kita turut bara terhadap dosa-dosa besar atau maksiat-maksiat yang dilakukannya sesuai dengan kadarnya. Maka kalau orang yang beriman dan taat kepada Allah diberikan wala sepenuhnya, orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan bara sepenuhnya. Adapun yang ini maka diberikan setengah-setengah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Baik, pertanyaannya, adakah yang kita berikan 100% wala kita kepadanya? Contohnya siapa? Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Baik, ada lagi? Sahabat. Baik, bisa masuk karena memang para sahabat sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah tabaraka taala dan juga dari Rasul. Selain itu, yang 100% tidak ada maksiat, kelewat kayaknya. Siapa? Malaikat. Malaikat, iya benar. Kita memberikan wala kita, loyalitas, rasa cinta kita kepada malaikat-malaikat karena mereka tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah tabaraka taala. Maka kita berikan, jangan ragu memberikan wala kita 100%. Bisa dipahami. Adapun orang-orang beriman yang dia kadang bermaksiat, kadang tidak, mungkin hari ini dia taat, maka kita cintai, kita tunjukkan loyalitas kita. Tapi ketika dia bermaksiat, maka kita membenci maksiat yang dia lakukan sampai kemudian dia menghilangkan maksiat itu, dan kita kembali memberikan porsi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Baik, itu namanya wala dan bara. Wala dan bara. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, tetapi perlu diingat di sini hal yang sangat penting perlu diingat dalam masalah wala dan bara ini, terutama kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Para ulama mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan wala atau dengan bara kepada orang-orang kufar
bukan berarti membolehkan kita untuk memberikan kezaliman dan gangguan kepada mereka. Bisa dipahami di sini. Bara ini adalah berkaitan dengan hati kita, kecondongan hati kita. Jiwa kita ini condong kepada orang-orang yang beriman, dan kita jangan condong kepada orang-orang yang tidak beriman. Bukan berarti ini mengharuskan kita berbuat jahat kepada mereka, tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih atau lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha. Dan ini tambahan ini memang diperselisihkan, tapi yang bagian pertamanya itu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghilangkan nyawa mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia, pelakunya ini tidak akan mencium wangi atau aroma surga. Wa inna rihaha la tushammu min sab'ina kharifan. Dan bahwasanya aroma surga itu tercium dari jarak 70 tahun. Maksudnya orang yang berbuat kezaliman terhadap non muslim itu diancam dengan ancaman yang berat, tidak mencium bau surga. Baunya saja yang harusnya tercium dari jarak sekian jauhnya itu tidak dicium oleh orang yang menghilangkan nyawa non muslim, apalagi masuk ke dalam surganya. Ini adalah ancaman, ini namanya nusus wa'id, ancaman dari Nabi SAW. Makanya di dalam Islam non muslim atau orang kufar itu tidak semuanya diperangi, ya atau tidak? Ada berapa pembagiannya? 4. Yang diperangi dari 4 itu hanya 1 saja. 3-nya tidak boleh. Tidak boleh dihilangkan nyawanya, tidak boleh diganggu dirinya, dan tidak boleh diambil hartanya, dan dijamin keselamatannya. 3 dari 4 ini masuk dalam kategori tidak boleh diapa-apakan. Hanya 1 yang diperangi. Jadi di dalam syariat kita, orang-orang kufar itu terbagi menjadi 4 jenis atau 4 golongan. Yang pertama adalah kafir harbi namanya. Dia yang memerangi kaum muslimin, dia bunuh kaum muslimin, dia serang daerah kaum muslimin, maka ini yang diperangi. Ini yang diperangi. Ini yang diperangi. Baik, ini hukum tersendiri. Tetapi 3-nya tidak boleh sama sekali kita. Walaupun kita menunjukkan kebencian di hati kita, kecondongan kita tidak kita berikan kepadanya, tapi bukan berarti kita menzaliminya. Bahkan tidak dilarang untuk berbuat baik. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, tapi hadis ini diperselisihkan juga tentang sanadnya, Nabi SAW menyebutkan dan membagi al-jiranu salas. Tetangga kita itu ada 3, kata Nabi SAW. Ada tetangga yang dia punya 3 hak. Ada tetangga yang punya 2 hak, dan ada tetangga yang hanya punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak dari kita itu siapa? Tetangga muslim, keluarga, dan yang ketiga adalah tetangga. Dia punya 3 hak. Jadi kalau kita bersebelahan dengan saudara kita, dia muslim, maka dia punya 3 hak. 3 hak ini harus kita tunaikan. Haknya sebagai sesama muslim, haknya dalam urusan nasab sebagai saudara kita, dan yang ketiga haknya sebagai tetangga. Kita berbuat baik kepadanya, dan kita dilarang untuk memberikan gangguan dan kejahatan kepada tetangga jenis yang pertama ini. Tetangga jenis yang kedua, dia punya 2 hak saja. Dia punya 2 hak saja, yaitu hak sebagai tetangga, dan hak yang kedua adalah sebagai muslim. Maka dia punya 2 hak. Dan tetangga jenis yang terakhir adalah tetangga yang hanya punya 1 hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Artinya tetangga kita ini dia non muslim, dia bukan kerabat,
maka yang diberikan kepadanya adalah hak tetangga. Apa hak tetangga? Tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, tidak mengambil mungkin barangnya atau batas tanahnya dan seterusnya. Itu semua kita dilarang. Maka mungkin sebagian bingung bagaimana. Maka aplikasi sederhananya, kalau kita bikin kue atau bikin makanan, tetangga kita di kanan ini tetangga jenis yang pertama yang punya 3 hak, yang kedua punya 2 hak, yang di depan punya 1 hak. Kita bikin makanan ini, bikin wadai bingka. Baik, maka salah satu cara mengaplikasikannya adalah kita kasih 3 potong atau 3 porsi kepada yang punya 3 hak ini, yang 2 ini, dan 1 kita berikan kepada non-muslim tadi. Nah inilah perlu diperhatikan, tidak hanya dari satu sisi saja, hanya memahami dari sisi baro'ah kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, tetapi melupakan sisi yang lain. Sisi yang lain ini yang harus diperhatikan, karena kalau hanya memandang sisi sini saja, maka akan terjadi tindakan-tindakan anarki. Maka ini jatuhnya kepada perbuatan-perbuatan zalim yang kita lihat, ada yang menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa, padahal itu adalah mu'ahad, itu adalah mu'ahad. Maka lihat juga di sini buktinya apa? Nabi SAW tidak menahan diri dari berinteraksi sosial dan juga bertransaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan orang-orang non muslim di masa beliau. Kita ketahui Nabi SAW pernah meminjam bahan makanan pokok untuk dipinjam dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan apa? Dir'uhu, baju perang beliau dititipkan atau digadaikan sebagai jaminan. Kemudian Nabi SAW juga mau menerima hadiah makanan dari seorang wanita Yahudiyah yang kemudian terbongkar bahwasanya wanita ini mencampur dan membubuhi racun yang mematikan ke makanan yang dihidangkan atau dihadiahkan kepada Nabi SAW, yaitu berupa daging kambing yang sudah dimasak. Ternyata sudah dibubuhkan dan diolesi racun yang sangat mematikan. Nabi SAW diberikan hadiah oleh wanita ini, wanita Yahudi ini. Apakah Nabi menolaknya karena dia non muslim? Tidak, Nabi menerimanya. Dan Nabi SAW sempat menggigitnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kalau tidak salah Anas atau Aisyah atau dua-duanya menyebutkan mereka melihat lahafat dinding atas dari rongga mulut Nabi SAW itu menghitam karena bekas dari racun yang sempat beliau punyah ketika dihadiahkan daging kambing oleh wanita Yahudiyah ini. Baik, nah ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berinteraksi, bukan berarti kita harus menjahati orang, tidak boleh. Baik, itu tadi yang harbi. Baik, yang tiganya adalah apa? Yang kedua mu'ahad, kemudian yang ketiga adalah musta'man, kemudian ada zimmi. Baik, perlu kita jelaskan atau tidak? Sudah lewat saja, berhubung sudah malam kayaknya berat. Baik, mu'ahad, ada zimmi, kemudian ada musta'man itu yang mencari suaka, ke negeri kaum muslimin, maka kemudian diberikan jaminan keselamatan. Ada pula yang orang non muslim misalkan dia pergi untuk berdagang di negeri kaum muslimin kemudian mendapatkan perlindungan, maka ini juga sama, tidak boleh diapa-apakan. Kemudian yang lain adalah yang tinggal bersama kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslim, maka mereka dibiarkan, tidak diganggu dan tidak dirampas hartanya, sama sekali tidak diperbolehkan. Itu pembahasannya ada di kitab-kitab fikih biasanya. Baik, kita lanjut. Atau kita ambil ini sesi yang besok pagi? Kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan,
kami ingin mengutipkan faedah tentang aplikasi dari ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Disebutkan tentang bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah, satu dari 10 sahabat yang dipastikan mendapatkan tempat di surga oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Abu Ubaidah bin Jarrah itu dalam perang Uhud, beliau ketika itu dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit. Bayangkan ikhwah sekalian, Abu Ubaidah yang pada saat itu sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam perang Badar yang pecah pada tahun kedua Hijriah, dan dalam peperangan tentunya tidak bisa dikontrol dan tidak bisa kita memilih kira-kira mana yang lawannya agak kurus, lawannya yang kelihatan lemah kita hadapi yang itu. Enggak, kadang kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang di luar kendali kita. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu berhadapan atau terpaksa berhadapan dengan siapa? Dengan ayahnya sendiri, dengan ayahnya sendiri. Dan pada saat itu ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah. Pada saat itu ayahnya berada di barisan orang-orang kufar Quraisy Mekah, dan ayahnya pada saat itu tidak ragu untuk menghabisi nyawa Abu Ubaidah. Maka pada saat itu Abu Ubaidah tidak punya pilihan lain selain bangkit melawan dan menepis tebasan-tebasan ayahnya yang hendak menghabisi nyawanya, dan akhirnya berakhir dengan terbunuhnya ayahnya di tangan Abu Ubaidah sendiri, di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena ayahnya sendiri berusaha menghabisi nyawa beliau, sehingga beliau tidak mungkin membiarkan silahkan tebas, ini sama saja bunuh diri. Sedangkan seorang muslim dilarang melakukan hal yang demikian. Maka akhirnya beliau bangkit untuk melawan dan menepis, dan akhirnya sampailah sabetan atau tebasan tersebut yang membuat ayah beliau Abdullah bin Jarrah ini tersungkur ke tanah dan akhirnya merenggang nyawa. Ini salah satu yang biasanya disebutkan terkait ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Ini orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita sendiri. Baik, tetapi jangan hanya dilihat dari sini. Lihat juga bagaimana Abu Hurairah memperlakukan ibunya pada saat itu belum mau masuk ke dalam Islam. Bagaimana Abu Hurairah berbakti luar biasa melayani ibunya, walaupun pada saat itu ibunya tidak rela Abu Hurairah masuk ke dalam Islam. Beliau tetap berbuat baik. Nah, jadi artinya dalam pembahasan-pembahasan seperti ini harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong, karena akan menghasilkan pemahaman yang sepotong juga. Akhirnya salah nanti memahami dalam hal ini. Baik, di antara yang lain adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau itu berhadapan dengan saudara kandungnya yang bernama Ubaid bin Umair. Jadi Mus'ab bertemu dengan Ubaid yang masih satu ayah, yaitu Umair bapaknya. Dalam perang Badar juga Mus'ab bin Umair berhadapan dengan saudaranya, dan akhirnya saudaranya juga di perang Badar tersebut tewas atau meninggal dunia. Dan Mus'ab bin Umair itu meninggalnya kapan? Di perang berikutnya, di perang Uhud. Baik, karena beliau ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memegang bendera atau panji kaum muslimin. Baik, itu terkait contoh aplikatif bagaimana generasi awal mempertahankan keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada orang-orang terdekat sekalipun. Dan tidak hanya itu, ikhwah sekalian, satu dari 4 putri Nabi SAW menikah dengan
seorang lelaki Quraisy yang enggan untuk masuk ke dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira? Zainab. Ya, Nabi punya 4 putri. Ada Ruqayyah, itu menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tentu saja sama-sama suami istri muslim dan muslimah. Kemudian setelahnya ada Ummu Kulsum, juga dinikahi oleh Utsman. Kemudian ada Fatimah, itu menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir atau yang keempat, ini bukan urutan dari yang paling besar, enggak, ini kita yang keempat adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ini dia memilih untuk tetap berada di atas agama nenek moyang, sampai kemudian turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Maka Zainab hijrah bersama anaknya dan berpisah dengan suaminya. Zainab seorang mukminah dan suaminya seorang yang musyrik. Pada saat itu berpisah mereka. Bahkan kemudian pecah perang dan akhirnya Abul As ini menjadi tawanan perang kaum muslimin yang dibawa ke Madinah. Kalau tidak salah itu perang Badar, dibawa ke Madinah. Dan Zainab pada saat itu masih menaruh harapan kepada suaminya, masih ingin suaminya menjadi muslim dan mereka merajut kembali rumah tangga. Maka pada saat itu dia temui suaminya, kemudian dia kasih kalung pemberian dari Nabi SAW kepada Zainab ketika menikah. Yang kalung ini adalah kalung dari istri tercinta Nabi SAW yang tidak lain adalah ibu dari Zainab, yaitu Khadijah radhiyallahu taala. Dia berikan kepada suaminya dan dia memberikan perlindungan khusus kepada Abul As ini, mantan suaminya, agar tidak diapa-apakan oleh kaum muslimin walaupun sebagai tawanan, dan minta ditebus dan dibebaskan. Pada saat itu Nabi melihat Abul As sudah memegang kalung dari putri beliau dan akhirnya dibebaskan. Dan setelah kembali ke Mekah, setelah itu Abul As sudah memang tertarik untuk masuk dalam Islam, tetapi beliau pulang dulu ke Mekah, kemudian menyerahkan tanggung jawabnya pada saat itu kepada orang-orang Quraisy Mekah, baru kemudian menyusul Zainab dan akhirnya membangun kembali rumah tangga dan menjadi seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini menunjukkan bagaimana para sahabat memberikan contoh kepada kita semua, walaupun orang yang terdekat ketika itu terjadi penentangan kepada Allah tabaraka ta'ala, maka yang didahulukan adalah kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, jadi kembali lagi, walaupun kita diperintahkan untuk membenci, menunjukkan bara' kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan berarti kita diperbolehkan untuk memberikan gangguan, kejahatan, kezaliman kepada mereka, karena mereka dijamin di dalam syariat, baik itu yang mu'ahad ataupun musta'man ataupun zimmi. Kalau zimmi itu dia orang non muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan mukim di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun musta'man itu adalah orang yang masuk sementara, tidak menetap, mungkin dia sebulan sementara berdagang atau untuk belajar misalkan atau seterusnya, maka ini juga sama, ini namanya musta'man yang diberikan keamanan. Dan juga ada mu'ahad yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, tetangga kampung sebelah menjalankan ikatan atau perjanjian damai dengan kampung muslim, maka tidak boleh untuk melakukan kejahatan kepada yang demikian. Dan perlu diketahui juga di zaman tersebut orang yang zimmi, yang memilih untuk tinggal di dalam negeri kaum muslimin dan tetap berada di dalam agamanya, tidak mendapatkan ketidakadilan. Semuanya diberikan keadilan sama rata, tetapi diberikan kewajiban untuk menyetorkan jizyah. Antum tahu berapa kadar jizyah itu?
kadar jizyah yang tercatat di zaman Nabi, kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya, kadar jizyah itu justru sangat terjangkau sekali. Mau dia kaya, mau dia miskin, tetap bisa membayar jizyah itu. Di antara kadar jizyah yang dipungut yang pernah tercatat itu hanya 2 dinar saja, 2 dinar per tahunnya, sebagai ganti atau sebagai pertukaran dari rasa aman yang diberikan dan jaminan kehidupan yang aman diberikan kepada orang tersebut. Dan 2 dinar itu berapa kira-kira? Ada pengusaha emas di sini. Baik, 1 dinar zaman tersebut itu setara kurang lebih sekitar 4 gram atau 4,25 gram. Kalau 2 dinar itu berarti tidak sampai 10 gram. 10 gram kalau dihitung dengan sekarang mungkin berapa? 15 juta atau kurang, mungkin kurang dari itu, 10, 12, 13 juta. Itu sebagai ganti setahun dia bebas melaksanakan keyakinannya, dia bebas berdagang dan berniaga mengambil untung di situ, dan itu dalam setahun. Baik, ini sekedar tambahan faedah. Baik, kita ambil biar sekalian malam ini, baru kemudian nanti kita masuk besok pada sesi yang pertama, kita masuk kepada inti atau sajian utama dari kitab Salasatul Usul. Baik, silakan dibaca Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin fa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Fa idza qila lak mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita habiskan dulu yang ahamiyatu dirasat tauhid, atau diberi judul dengan Hanifiyah. Baik, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah atau camkanlah, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Annal Hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim. Apa itu? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau menyembah Allah satu-satunya dan engkau memurnikan agama untuknya. Dan demikianlah Allah memerintahkan jami'an nas, seluruh manusia, dan Allah menciptakan untuk itu. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, tambahan faedah, kenapa di dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan nama jin daripada manusia? Apa kira-kira hikmahnya? Atau apa kira-kira rahasia di balik itu? Kenapa Allah menyebutkan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa? Kenapa tidak manusia lalu jin? Masya Allah, barakallahu fiik. Karena jin diciptakan lebih dahulu dari manusia. Lebih dahulu mana? Iblis atau Nabi Adam? Lebih dahulu iblis, baru kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena bangsa jin mereka hidup lebih lama daripada manusia. Kalau manusia, Nabi SAW menyebutkan umur dari umat ini, umat beliau itu ma baina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata itu antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Mungkin umat-umat terdahulu ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 200 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun.
Benar atau tidak? Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Nuh, berapa beliau berdakwah? 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun beliau berdakwah. Artinya lebih dari itu beliau hidup. Nah, artinya umat-umat terdahulu itu mungkin ada yang sampai ribuan tahun. Kemudian terus berkurang sampai umat yang terakhir ini diberikan umur yang pendek-pendek, 60 sampai 70 itu rata-rata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bangsa jin, mereka hidup jauh lebih lama daripada umat manusia. Adapun keabadian, maka Allah tabaraka taala ini menurut pendapat para ulama bahwasanya yang disebut memiliki keabadian itu hanya satu dari kalangan jin saja, yaitu siapa? Iblis saja. Kenapa? Karena dia yang minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai manusia atau seluruh makhluk dibangkit dan dikabulkan sama Allah, dikasih sama Allah. Adapun sisanya, anak keturunannya itu semua tidak dinyatakan atau tidak ada keterangan mereka abadi sampai hari kiamat, enggak, tetapi mungkin mereka hidupnya lebih lama daripada manusia. Baik, ini di antara faedah yang ada. Baik. Wa makna ya'budun, dan makna dari mereka menyembah adalah mereka mentauhidkan Allah, dan sebesar-besar perintah Allah adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini adalah penafsiran tauhid dengan bagian yang paling utama dari tauhid, karena tauhid itu mencakup 3 hal: ifradullah bil rububiyah, yang kedua ifradullah bil ibadah, dan yang ketiga adalah ifradullah bil asma was sifat. Di sini Syekh menekankan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah yang paling besar adalah perintah tauhid. Dan tauhid yang dimaksud, kata Syekh di sini adalah, beliau hanya memberikan definisi sepertiga dari definisi tauhid, karena tauhid itu mencakup 3 sisi, dan beliau hanya menyebutkan ifradullah bil ibadah. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari haknya Allah, puncak dari haknya Allah, yaitu agar kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa minta kepada selain Allah di samping seseorang minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Ini juga sama, mendefinisikan sesuatu dengan sebagian dari sesuatu tersebut. Tadi kalau yang makna dari tauhid mendefinisikannya dengan tauhid ibadah saja. Kenapa? Karena tauhid ibadah ini adalah puncak utama dari tauhid yang 3 itu. Demikian pula syirik diartikan dan didefinisikan dengan meminta kepada selain Allah, padahal tidak hanya meminta kepada selain Allah, ada menyembelih kepada selain Allah, ada bersujud kepada selain Allah, ada banyak bagian-bagian kesyirikan, tetapi dikemukakan meminta kepada selain Allah karena ini yang paling sering terjadi di tengah kaum muslimin, meminta kepada selain Allah, dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak orang-orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin sampai di sini. Ini definisi yang disebutkan di sini adalah definisi tauhid, masdar wahada yuwahidu, ini kembali diulang oleh Syekh Haytham. Adapun Hanifiyah itu maknanya secara bahasa itu hanaf, dari condong, tapi yang dimaksud di sini adalah agama yang condong atau berpaling dari kesyirikan dan mengarah kepada keikhlasan dan tauhid. Ini makna dari Al-Hanifiyah. Mungkin kita cukupkan, sudah jam 8.30 sesuai waktu yang diberikan oleh panitia. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.